dalam konteks ini kita satu lawan banyak. Dikeroyok oleh banyak sekali kekuatan partai politik melawan satu. Ini tidak hanya partai politik, disampaikan ada mantan presiden yang ikut. Jadi kalau sudah plus, ini plusnya banyak. Sebetulnya mereka sedang talent scouting, mereka sedang berusaha mencari jago untuk Pilpres 2029. Jadi Pilkada 2024 ini sangat penting. Kalau di kandang sendiri itu ya Bang Bambang Pacul, PDIP bisa menang gitu. Nah lo kok ini bisa kalah begitu? Nah, menurut Denny Siregar, Bang Bambang Pacul seharusnya mundur dan arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elit sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat kejatuhan dari kesombongan. Ya kalau bicara kandang banteng kalah tidak juga. Suara 40% itu dengan asumsi bahwa, bukan asumsi, realita kenyataan bahwa kita hanya sendirian di sana kemarin. Itu membuktikan bahwa seluruh mesin politik partai sudah bekerja secara optimum. Nah ini kan kalau bicara pilkada, sekali lagi di Jawa Tengah ini sama seperti di Jakarta. Dalam konteks ini kita satu lawan banyak. Dikeroyok oleh banyak sekali kekuatan partai politik melawan satu. Ini tidak hanya partai politik, disampaikan ada mantan presiden yang ikut. Jadi kalau sudah plus, ini plusnya banyak. Maka dalam konteks itu tentu satu lawan semua dengan angka sekian. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan secara mesin politik partai sudah bekerja secara optimum 40% itu. Tapi tentunya satu, yang masalah kerjasama politik partai atau koalisi partai yang kita menghadapi partai yang jumlahnya keroyokan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ada mantan presiden, Pak Jokowi misalnya, yang turun all out di sana. Dan kemudian kita tahu bahwa beliau presiden selama sekian 2 periode kemarin, tentu saja punya berbagai macam orang-orang dan proksi yang masih ada di pemerintahan, yang masih ada memiliki pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya. Dan kita menerima laporan di Solo misalnya, di Boyolali misalnya, itu ada ketegangan-ketegangan yang melibatkan mobilisasi dan intervensi dari misalnya aparatur penegak hukum, dari ASN, dari PJ kepala daerah. Ini laporan yang sedang kami kumpulkan di Jawa Tengah. Dan apa tadi? Ketegangan terkait mobilisasi dan intervensi. Ini sedang kita laporkan semuanya. Ini yang disebut oleh Bu Mega. Ya, yang kita sekarang melihat bahwa ada warning. Ini demokrasi bisa terancam mati kalau caranya begini terus. Karena artinya rakyat tidak diberikan keleluasaan untuk memilih berdasarkan hati nurani. Tapi ada intervensi di sana. Nah ini yang sedang kami kumpulkan. Intervensi dari? Dari aparat penegak hukum. Dari aparat yang kemudian merupakan bagian dari alat negara. Ya kalau bicara kandang banteng. Iya Bang Seno, iya. Keywordnya pokok kalau kalah apapun menjadi salah ini. Yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan lah ini konsepnya. Ya ini loh, kalah memang sakit. Dan efek Bapak Jokowi ini benar-benar nyata, ini benar-benar real. Mau bilang kekuatan Bapak Jokowi lebih besar dari PDIP aja kok malah menyalahkan sana sini toh Bang. Udahlah, terima saja. Ya inilah, sudahlah, akui saja kekuatan Bapak Jokowi ini lebih besar. Ya jangan malah menyalahkan sana sini. Ya jelas-jelas lah yang didukung Bapak Jokowi ini lebih dipilih oleh rakyat khususnya Jawa Tengah ini tadi. Ya akui saja ya Bang ya. Aduh. Sebetulnya saya ngelihat Bu Mega ini ya, saya nggak sebut PDI Perjuangan karena kuncinya di Bu Mega. Antara pengurus PDI dengan Bu Mega bisa beda pikiran. Iya. Ya benar. Ya Bu Mega dan PDI Perjuangan lah ya. Sebetulnya mereka sedang talent scouting, mereka sedang berusaha mencari jago untuk Pilpres 2029, Bang. Jadi Pilkada 2024 ini sangat penting karena sebetulnya ini wajah dan ini mencerminkan proyeksi pertarungan 2029 yang akan datang. Nah tentu fokus dan perhatiannya kembali kepada daerah-daerah yang besar-besar. Tetapi ini juga kemudian mengerucut lagi karena daerah yang besar-besar tadi ya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, kelihatannya berat bagi calon PDI Perjuangan untuk bisa menang ya. Dari laporan survei yang ada ya, dari dinamika politik yang ada kelihatannya berat.
Sehingga harapan dari Ibu Mega itu saya lihat sekarang ini itu mengerucut di dua wilayah tadi, Jakarta dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terutama barangkali Jakarta ya. Karena Jakarta ini kan memang siapapun yang jadi gubernur dalam sejarah kira-kira 10 tahun terakhir itu pasti melahirkan calon presiden, Ya. mulai dari Pak Jokowi sampai ke Anies Baswedan gitu. Soal menang atau kalah di Pilpres soal lain lagi gitu kan. Pak Jokowi menang, Anies kalah. kan gitu kan. Nah, kemudian Jawa Tengah, ternyata Jawa Tengah juga potensial melahirkan calon presiden. Buktinya siapa? Ganjar Pranowo. Ya. Nah, kalau Jawa Tengah selain bahwa Jawa Tengah berpotensi melahirkan calon presiden, Jawa Tengah juga selama ini merupakan basis PDI Perjuangan. Karena itu menurut saya ini juga pertarungan dalam tanda kutip hidup mati ya. Bukan cuma sekedar untuk mengajukan calon presiden, tapi juga soal basis suara. Gitu. Ya, saya yakini semua partai pasti memikirkan jago untuk Pilpres 2029. Ini pasti bisa dipastikan. Ya, pantesan saja ini PDI Perjuangan ini sekarang ya mencari jago untuk Pilpres 2029. Ya, ini tadi menurut M Kodari apa ya? Kalau PDIP ini mengerucut pada calon dari Jateng dan DKI Jakarta. Ya tahu sendirilah kalau gubernur DKI Jakarta dalam 10 tahun terakhir ini pasti menghasilkan calon presiden. Mulai dari Bapak Jokowi sampai Pak Anies Baswedan. Ya kan sudah jelas lah. Tak lepas dari itu ya, ternyata Jawa Tengah ini juga berpotensi menghasilkan calon presiden. Buktinya ya siapa itu? Ya Mas Ganjar itu. Tapi sekarang PDIP ini kelihatannya masih nasnis gitu loh kan. Masih kelihatan masih gimana ya? Belum percaya diri lah. Ya kan karena Pilgub Jateng ya tumbang dan di Pilgub DKI Jakarta belum karuan ini menang atau tidak ini. Aduh, ini loh gimana ini coba. Atau PDIP ini di Pilpres 2029 ini mau mengusung Bapak Hasto itu. Aduh, ini bercanda tapi ini bercanda ya. Ya kan tahu sendiri Bapak Hasto ini kalau bicara ya gimana ya, kayak bener sendiri lah, yang lain pokok salah ini. Aduh. Tapi ini bercanda ya, Tapi ya nggak tahu sih 2009 ini PDIP bakal mengusung siapa ya ini. Ya siapa tahu ya Pak Hasto ini. Aduh ini gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wah, Pilkada 2024 ternyata pemenangnya tetap Pak Jokowi nih. Masa sih? Emang iya itu Bang? Iya, jadi hasil Pilkada 2024 ini kan udah pada ketahuan. Terutama versi hitung cepat sudah keluar tuh siapa saja yang memenangi kontestasi. Hal yang menarik dari hasil tersebut ialah paslon yang terafiliasi dengan Jokowi atau yang diusung Koalisi Indonesia Maju rata-rata menang. Misalnya Jawa Timur, pasangan Khofifah Emil Dardak unggul dengan suara signifikan dibanding lawan-lawannya dengan memperoleh 59% lebih suara. Lalu Jawa Barat, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dapat suara lebih dari 60% versi hitung cepat. Bahkan Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng malah dimenangkan oleh calon yang didukung Jokowi, yakni Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kemudian tentu saja di Sumatera Utara menantu Jokowi Bobi Nasution juga unggul dari Edi Rahmayadi. Nah, Pak Jokowi mungkin kalahnya di Jakarta aja nih, di mana Ridwan Kamil Suswono yang diendorse Jokowi dan Prabowo harus mengakui keunggulan Pramono Rano. Tapi secara rata-rata calon yang diendorse Jokowi memang memenangi pilkada, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Pokoknya yang beberapa waktu lalu pada bikin video template bareng Jokowi itulah rata-rata mereka menang. Termasuk di Solo yang juga kandang banteng, calon dari PDIP kalah telak sama jagoannya Jokowi, Respati Astrid. Jadi intinya mesin politik Jokowi ini masih cukup OP sih sejauh ini. Wah iya juga ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Jelas. PDIP ini bukan lawan 12 partai, tapi PDIP ini lawan satu orang, yaitu Bapak Jokowi alias Mulyono ini loh. Jelas.
Masa toh kandang banteng kalah sama Mulyono efek ini. Aduh. Ya ini sudah jelas lah ini Bapak Jokowi meski udah nggak menjabat. Ya gimana ya, posisi beliau ini masih sangat diperhitungkan ya. Ya memang kepercayaan publik ini masih sangat besar kepada Bapak Jokowi, masih sangat besar ya. Ya wajar saja kalau kandang banteng di Jateng ini ya gimana ya, tumbang ini loh. Waduh, dengan efek Bapak Jokowi ya wajar saja. Ya memang calon kepala daerah yang didukung Bapak Jokowi ini sebagian besar ya menang di Pilkada serentak 2024 ini. Waduh. Masih nggak percaya dengan efeknya Bapak Jokowi ini. Ya, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Hai morning netizen, salam sehat ya. Yang mendengar pernyataan Hasto dan sekarang Deddy Sitorus, ya. Serangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Presiden Jokowi dinilai blunder. Pengamat Haidar Alwi mengatakan serangan Hasto justru bisa merugikan partai. Jelas. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Saya sudah mengungkapkan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jauh saat proses Pilpres kemarin baru dimulai. Arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elit sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat kejatuhan dari kesombongan, baik itu ketua umumnya, sekjennya, dan para elitnya, bahkan beberapa sesepuhnya dengan sombongnya mengekspresikan bahwa tidak ada yang setara dengan seorang Megawati. Ketika Ibu Megawati mengekspresikan betapa Jawa Tengah itu penting sekali. Bagaimana dia bercerita Megawati menjadi anggota DPR RI 3 kali, daerah pemilihan Jawa Tengah, dan berhasil. Dan kemudian ada era kekosongan ketika di 2004 ya, sampai 2009 ketika rejim SBY berkuasa, dan baru naik lagi ketika Bapak Jokowi terpilih 2 periode. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa ya, saya terus terang terharu mendengar bagaimana ungkapan ekspresi kekecewaan seorang Megawati. Betapa Jawa Tengah itu punya arti yang khusus. Ya, tetapi ada hal yang paling penting mungkin Ibu Megawati harus sampaikan, dan juga kita harus pahami bersama bahwa Megawati melupakan rakyat masyarakat Jawa Tengah ketika berada di puncak kesuksesannya sebagai pemenang 2 periode ya, dengan presidennya Bapak Jokowi. Apa yang kita lihat bahwa Jawa Tengah tidak menjadi daerah yang makmur,
Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya, infrastrukturnya tidak masif dibangun, bahkan cenderung lupa akan tanggung jawab. Saya jadi ingat ketika orang jatuh cinta dan sayang kepada seseorang, itu tidak mungkin dia tidak memberikan seluruh perhatiannya. Ya, kadang Megawati dan sekjennya serta elitnya hanya lip service, apalagi dalam keadaan kalah. Rakyat Jawa Tengah belajar satu hal, bahwa Megawati sudah lari dari fitrahnya sebagai partai wong cilik. Ya, bener banget ini Bang Tendi nih, salah satu ini bener banget. Ya, kesombongan ini adalah awal dari kehancuran ini, bener banget ini. Bisa dibilang kesalahan terbesar dari PDI Perjuangan adalah memusuhi dan membenci Bapak Jokowi. Jelas lah, mentang-mentang pakai semboyan partai di atas segalanya, seenaknya ini loh berbuat gitu ya kepada Bapak Jokowi. Sekarang baru kerasa efeknya kan. Ya, seharusnya PDI Perjuangan ini harus bisa introspeksi diri lah. Ya, melihat kesalahan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Ini ya, ini loh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Bang Bambang Pacul, Bang Bambang Pacul, ini Bang Denny Siregar nih ngomel-ngomel. Bang Bambang Pacul ini gimana sih? Masa iya PDIP di Jawa Tengah yang disinyalir adalah kandang banteng bisa hancur lebur? Nah gimana nih Bambang Pacul? Seharusnya kalau di kandang sendiri itu ya Bang Bambang Pacul, PDIP bisa menang gitu. Nah lo kok ini bisa kalah begitu? Nah, menurut Denny Siregar, Bang Bambang Pacul seharusnya mundur dari pemenangan PDIP di Jawa Tengah. Kata Bang Denny Siregar nih, Bang Bambang Pacul harus mundur untuk mempertanggungjawabkan kekalahan PDIP di Jawa Tengah. Nah, gimana nih guys menurut kamu? Kira-kira Bang Denny Siregar ini lagi ngambek atau lagi mengeluarkan hal-hal yang realistis nih? Kalau menurut saya sih ya, Bang Denny Siregar lagi ngambek nih sama Bambang Pacul gitu kan. Ya itu berarti artinya di Jawa Tengah masyarakat di sana udah sadar. Udah sadar nggak mau lagi milih PDIP. Kira-kira kenapa nih warga Jawa Tengah nggak milih PDIP lagi? Kamu jawab ya. Bang. Waduh, ini Bang Denny Siregar kok bisa-bisanya ngomong seperti itu dan menyalahkan Bapak Bambang Pacul ya. Tapi ya kalau menurut saya, kalau Jawa Tengah itu tidak ada sosok seperti Bapak Bambang Pacul ini, suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah ini malah nggak nyampe segitu Bang. Gimana ya? Bisa-bisa suara PDIP ini malah turun di Jawa Tengah kalau tidak ada Bapak Bambang Pacul ini. Ya karena Bapak Bambang Pacul ini adalah salah satu kader PDIP yang kalau ngomong ini nggak mencela-mencela ini. Ya kalau ngomong beliau ini sesuai dengan kenyataan, bukan ngibul sana sini, bukan bukan omon-omon saja lah, tapi ini kalau Bapak Bambang Pacul ini kalau ngomong ya sesuai dengan kenyataan. Ya pastilah ini gimana ini kok bisa-bisanya Bang Denny Siregar ini menyuruh
Bapak Bambang Pacul ini turun karena kandang banteng di Jawa Tengah ini hancur lebur. Waduh, waduh. Ya, gimana ini menurut kalian ya? Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Kasus di Sumatera Utara sangat jelas, di mana kita sendiri berhadapan dengan Mas Bobi Nasution, mantu mantan Presiden Jokowi, yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan aktor, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan lain-lain. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu pada bentuk video rekaman, kemudian surat-surat, mencari semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Lo, Bapak Jarot ini loh. Yang menang merayakan, yang kalah ya menyalahkan, seperti Bapak Jarot ini tadi. Curang karena apa sih ini Mas Bobi ini, curang karena apa Pak? Mungkin calon yang partai Bapak dukung itu loh ya, Bapak Edi Rahmayadi ini terlalu sombong lah. Jadi rakyat ini lebih memilih Mas Bobi Nasution daripada Bapak Edi Rahmayadi. Ya kan tahu sendiri kesombongan Bapak Edi Rahmayadi ini sudah jelas ya. Ya beliau sendiri ini pernah ngomong, jangankan mantu presiden, mantu malaikat pun kalau boleh kita lawan. Waduh, waduh. Ya mungkin gara-gara inilah rakyat ini lebih memilih kepada Mas Bobi daripada memilih calon yang didukung partai Bapak ini. Aduh, introspeksi dirilah Bapak, introspeksi. Ya. Kok bisa-bisanya kok menuduh sana sini. Waduh, yo introspeksi dirilah, lihat sendirilah calon yang Bapak dukung ini gimana. Kalau sudah kalah semuanya pokok disalahkan ini. Ya nurut aja kata Bapak Prabowo lah. Kalau ada yang kasih uang atau apapun itu diterima saja. Tapi balik lagi, pilihlah dengan hati nurani kita ya kan sudah jelas. Ya kan itu juga uang rakyat juga katanya Bapak Prabowo seperti itu loh. Ya nurut saja lah ini kata Bapak Prabowo. Ya jadi gimana ini menurut kalian ya? Ya intinya kalau kalah tuh intinya apapun jadi salah lah ini. Aduh ini gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.